Masih bahas soal konstruksi dan bangunan. Kali ini ada permukiman di wilayah Jakarta Utara yang di bawah konstruksi rumahnya tuh ada temuan yang benar-benar di luar dugaan. Plastik, Sampah plastik. kaleng, terus plastik. Besti, pemandangan emak-emak di sebuah permukiman sih udah biasa ya, apalagi yang lagi kumpul di posyandu kayak gini. Nah, kalau tinggal di rumah panggung kayak gini, Indonesia banget ya Besti. Ayo, ada yang bisa nebak gak nih lokasinya di mana? Yup, ini masih di Jakarta kok Besti, tepatnya di permukiman Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Eits, yang lama-lama salfok sama pemandangan lain berarti kita sefrekuensi nih Besti. Karena yang namanya permukiman Rawa Indah ternyata gak indah-indah juga Besti. Malahan alas rumahnya tuh gak langsung tanah nih Besti, tapi tumpukan sampah. OMG. Jadi gak heran nih kalau permukiman ini tuh malah jadi disebut-sebut sebagai permukiman di atas sampah. Sekilas info nih Besti, kalau warga yang tinggal di sini tuh udah ngerasa betah dan gak ngerasa kebauan Besti. Wah, masa iya? Ayolah langsung aja kita cek faktanya. Yep, sejak menginjakan kaki di permukiman Rawa Indah, gak cuma deretan rumah panggung yang mendominasi pandangan, tapi juga sampah-sampah yang berserakan di bagian bawah rumah Besti. OMG. For your info aja nih Besti, kalau area penuh sampah ini tuh sebelumnya adalah rawa-rawa dengan air yang cukup dalam. Nah, karena rawa-rawanya udah dipenuhi sampah kayak gini, sekarang tuh justru bisa dipijak Besti sama manusia. Wah, yang bener nih. Pas banget nih, ada salah seorang warga bernama Bu Enah yang mempersilahkan tim OMG untuk melihat area belakang rumahnya. Cus deh Besti. Jangan digoyangin, Bu. Waduh, masih yakin nih Besti buat dipijak? Aman gak sih Bu? Kok goyang-goyang gini sih? Besti, kaget loh ini. Ini tuh tapi rawa beneran ya, Bu? Ih, goyang. Besti, ini tuh beneran rawa, makanya ini si Ibu goyang-goyangin berasanya kayak gempa bumi, Besti. Padahal ini mah apa namanya, emang aslinya emang rawa ya Bu ya. Tapi Ibu bisa memelihara bebek? Iya. Itu bebeknya Besti. Mana bebek? Itu bebek. Ya, walaupun rata-rata pondasi rumah sudah terbuat dari beton, ternyata masih ada juga nih Besti, rumah-rumah lama yang masih pakai pondasi dari bambu atau kayu. Meski sudah cukup padat dan bisa dipijak, nyatanya masih ada beberapa titik yang menunjukkan kedalaman rawa loh Besti. Besti ini, waduh, nih Besti bisa lihat ya menjulang ke atas ya. Ini tuh dalam loh Besti. Nih mau lihat ya buktinya ya. Saya coba lagi ya Bu ya. Iya. Iya, ini tuh panjang ya Besti bambunya. Ini bisa. Dari 3 meter lebih. Nah, ini masuk semua hampir lah, sisa semeter lagi. Sampah-sampah di rawa ini tuh pernah diangkut beberapa kali, tapi akhirnya dihentikan nih Besti. Ya apalagi ya kalau bukan permintaan dari warga Rawa Indah sendiri. Tapi kalau sampah ini diuruk berarti rawan roboh ya Bu ya? Kalau ini diuruk, iya kan dia ini ngambang, Ngambang ya? Jadi sebenarnya fungsinya juga sebagai penahan. penahan. Sampah ini buat penahan tiang. Penahan tiang. Iya. Pernah dicoba nggak Bu kalau diuruk gitu? Di sini nggak ada yang nguruk sih. Begini aja sampah ke bawah, ntar kan dia lama-lama madet. Puluhan tahun hidup beranak cucu di permukiman ini, semua aktivitas vital seperti mandi, cuci kaki, serta memasak biasa dilakukan di atas rawa ini. Bahkan karena letaknya yang strategis, warga Rawa Indah pun merasa kayak udah di zona nyaman loh tinggal di sini. Karena perekonomiannya lebih mudah di sini, cari duitnya. Gitu. Cari duitnya lebih enak sini ya? Iya, lebih mudah di sini. Oh, tapi kalau jarak kemana-mana dekat itu benar Bu? Dekat. Kemana aja sih deket tuh? Ya, kayak ke terminal Kalideres deket, Oh. ke Angke deket. Terus
kayak sekolah, puskesmas. Deket. Just info aja nih Besti, walau semua aktivitas vital dilakukan semua di sini, tapi kalau soal air, warga tetap punya skala prioritas nih Besti. Untuk urusan mandi, warga masih memanfaatkan air rawa yang ada di bawah rumahnya Besti, sedangkan untuk konsumsi warga harus rela untuk membeli air. Kan banyak yang nanya, emang kalau tinggal di sini gatal-gatal gak sih gitu? Lah. Kenapa? Gatel kalau nggak ada duitnya. Tapi emang kalau di sini nggak pernah gatal ya Bu ya? Nggak. Agak sih kayak gatel-gatel. Kalau airnya tapi yang buat mandi air apa? Air rawa. Air rawa. Terus kalau yang buat masak beda lagi. Air ledeng. Beli itu berapaan sih Bu? Pikul 6.000. Sepikul Dua tuh seberapa? rigen. 2 jerigen itu 6.000. Tapi kebutuhan per hari berapa jerigen? Paling 2 rigen. Yuk Besti, kita lihat langsung ke kamar mandinya. Eits, sekalian juga nih, kita lihat kondisi airnya ya Besti. Nih Besti, cuma dipakai mandi. Sebenarnya sih kalau bilang ada bau-baunya mah ada, cuman kalau di tekstur di tangan sih nggak ada kayak lengket gitu, nggak. Cuman memang berbau dia, kayak agak sedikit bau rumput sama sampah. Selain airnya yang berbau, warna airnya pun juga keruh Besti. Nah, kalau dilihat dengan seksama ya, saluran pembuangan kamar mandi ini tuh bener-bener langsung ke area bawah rumah loh Besti. Selain hampir semuanya rumah panggung, rata-rata rumah di sini tuh juga memiliki 2 lantai Besti. Lantai 2 diperuntukkan sebagai area tidur, nah kalau lantai 1 super duper multifungsi Besti areanya. Bisa buat masak, jualan, sampai rebahan. Persis nih kayak saya gini Besti. Ternyata surprisingly tidak ada bau ya Bu ya? Nggak berasa bau loh, beneran ini Besti. Jadi ini padahal jaraknya paling ke sana berapa meter sih Bu? Ke depan rumah yang ada sampahnya itu? Ya 3 meter, bawahnya juga ada, cuman karena ini rapet ya Bu ya. Satu rapet nih Besti, terus dia banyak ini saluran udara ya. Jadi ada kipas, ada exhaust fan, ada jendela Besti. Jadi nggak bau dan nggak panas. Kok saya nyaman ya Bu ya? Tinggal sini aja Pak. Anyway, soal sensasi beraktivitas di dalam rumah ini sih emang nggak berbeda jauh ya dengan permukiman pada umumnya. Warga pun banyak berkumpul dengan santai sambil ngobrol di depan rumah. Enggak sih, kalau udah biasa mah. Udah biasa? Di depan tuh baru kan pembuangan sampah. Bau kadang. Oh. Angkat sampah DKI itu. Iya, bau. Oh, tapi di sini mah Kalau sini mah enggak. nggak bau, udah biasa. udah biasa. Udah kebal. Ini dia Besti, profesi yang banyak ditekuni ibu rumah tangga di sini. Yap, jualan makanan atau lauk pauk. Maklum deh Besti, karena air untuk memasak agak sulit, jadi banyak warga yang memilih jalan saset-saset aja dengan membeli makanan jadi. Kalau sekali ngegebrak, semua bangun. Ini kalau sekali ngegebrak berasa sampai mana Bu? Getarannya nih Bu. Anak bisa bangun Bu. Anak bisa bangun ini. Salah satu alasan mengapa banyak warga buang sampah di bawah rumah nggak lain ya karena tempat pembuangan sampah itu atau TPS yang terlalu jauh dari rumah. So, nggak heran ya kalau banyak warga yang memilih cara instan dengan membuang sampah ke bawah rumah. Nah, berhubung Bu Ena mau buang sampah, mending saya buangin aja ya Besti ke TPS. Jangan sampai buang sampahnya ke bawah rumah lagi ya Besti. Nanti bisa makin numpuk loh sampahnya. Yuk Besti, ikut saya buang sampah. Sekalian nih kita cek ya Besti dengan pengukur waktu. Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk buang sampah ke TPS? Mohon maaf nih Besti, kayaknya saya salah jalan deh nih. Hah? Salah ya? Salah kali. Sono lurus sono ke Pila. Yang ada gapuranya mana Bu? Ada gapura iya ke sono. Oh, Sono iya. dari tampungan air ini kemana? Nih, salah aku. Oh, lurus. Oh iya, makasih ya Bu. Salah jalan nih.
Oke, jangan menyerah. Lanjut lagi, Besti. Wih, lumayan jauh juga ya. Ganggang sempit begini tuh emang bikin bingung, Besti. Apalagi buat yang baru pertama kali kesini. Besti, ternyata emang jauh banget ya buang sampahnya. Ini butuh waktu 11 menit 52 detik, hampir 12 menit. Sebenarnya karena juga jalannya tuh banyak. Jadi kita sambil nanya kayak mungkin kalau warga sini kurang dari segitu lah ya kalau mau buang ke sini, tapi lebih dari 5 menit ternyata, Besti. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai di sini ya, Besti ya. Ya memang bagaimana lagi, ternyata mereka memang hidup nyaman ya seperti itu, dan ternyata ada alasannya kenapa memang bawahnya itu ada sampah kan tadi. Oke deh, sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dah.